Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Meskipun kita di tengah kondisi pandemi COVID, tetap kalian harus menjaga kesehatan. Jangan lupa istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang Agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Ya, terima kasih Adrian sudah memimpin berdoa. Selanjutnya tadi Ibu sudah mengingatkan bahwa kita dalam kondisi pandemi COVID. Jangan lupa protokol 3M-nya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, Pak Dimas hadir kembali ya untuk menjadi kolaborator pada penelitian kali ini. Terima kasih Pak Dimas sudah hadir. Baik Bu Intan, sama-sama. Ya, sebelum itu juga Ibu akan mendata kembali kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Silakan nanti yang Ibu panggil untuk menyalakan mikrofonnya. Adinda sudah hadir? Hadir Bu. Hadir. Aditya? Hadir. Minggu lalu dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kehidupan politik pada masa Orde Baru, di mana kita mempelajari tentang baik kebijakan yang sifatnya politik, ekonomi, kesehatan, ataupun sosial dan pendidikan. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang, nah ini tujuan pembelajarannya. Masih melalui diskusi kelompok dengan model contextual teaching learning, kalian mampu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan membuat laporan diskusi dan mempresentasikan tentang, nah ini topik pembelajaran hari ini, yaitu dampak kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dengan menerapkan sikap jujur dan proaktif. Lemahnya pengawasan dan tidak terbendungnya dominasi kekuasaan pemerintah, praktek-praktek penyelewengan kekuasaan kian tidak terkontrol. Berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh subur, tak hanya di kalangan pejabat pemerintahan, tapi juga marak di kalangan pegawai rendahan. Karena dia otoriter, tidak bisa terkontrol, maka setelah sukses berapa lama, ternyata banyak dari penguasa politik dan militer ini juga menjadi pengusaha. Tadi videonya menjelaskan tentang apa? Banyak praktek KKN, korupsi, kolusi nepotisme gitu Bu. Ya, baik. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Arif. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang dua hal. Pertanyaan yang pertama adalah, kalian silakan klasifikasikan dampak positif dan dampak negatif dari berbagai kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Selanjutnya, yang kedua adalah kalian melakukan analisis hubungan dampak kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru dengan kondisi Indonesia saat ini. Penggunaan sumber, silakan kalian gunakan sumber buku dan juga sumber internet, tapi kalau untuk di internet, itu yang paling baik adalah dari jurnal. Ibu akan pantau kegiatan diskusi kalian di grup WhatsApp. Nanti jam 9 kita mulai lagi untuk presentasi ya di link Zoom ini. Akan memulai untuk kegiatan presentasi. Silahkan
Kelompok yang pertama akan berpresentasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Terus penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat, pendidikan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Beri tepuk tangan untuk kelompok Paujan. Kemudian selanjutnya kelompok mana yang akan mempresentasikan untuk permasalahan nomor 2? Kelompok D, Bu. Silakan Gesya. Dampak perekonomian Orde Baru terhadap pembangunan Indonesia masa kini. Yang pertama, ada pemerataan pelayanan publik di Indonesia. Sejak permulaan pemerintahan Orde Baru di Indonesia, peranan birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik telah berkembang dengan sangat pesat. Pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perumahan, dan perhubungan. Dari dampak positif dan negatif tadi, kalian bandingkan atau hubungkan dengan kondisi Indonesia saat ini. Ibu akan jelaskan mengenai akhir dari pemerintahan Orde Baru. Peristiwa-peristiwanya ada 5 yang melatar belakangi. Pertama, adanya pemilu 1997. Silakan mulai join. Kalau menurut saya daripada kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru itu memberikan dampak baik di positif ataupun negatifnya. Terus banyak dampak panjangnya gitu Bu buat negara kita teh. Kayak contohnya tadi yang masalah hutang piutang itu. Kan pada masa Orde Baru tuh saking banyaknya hutang sampai masih ke bawah gitu Bu sampai sekarang tuh. Terus tuh masalah-masalah tentang yang kayak KKN kayak gitu-gitu. Saking waktu pada masa Orde Baru tuh saking kuatnya gitu. KKN gitu tuh susah hilangin walaupun sekarang udah ada KPK juga Bu. Kesadaran masyarakatnya masih kurang atas itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Fahmi. Bagus sekali tadi kesimpulannya. Tadi Fahmi sudah bisa menunjukkan mana yang dampak positif, negatif, kemudian yang masih berdampak sampai hari ini. Ya, beri tepuk tangan untuk Fahmi. Selanjutnya, setelah kesimpulan, kita sama-sama melakukan refleksi. Ya amanah gitu Bu, jujur misalnya dari pemerintah kan mereka udah digaji juga kan, ya nggak usah ngambil uang rakyat juga gitu. Kalau misalnya uang rakyat diambil terus, ya Indonesia gimana majunya kalau gitu terus? Gitu nggak Bu? Oke, baik. Terima kasih Adit. Yang lain selain nilai kejujuran, apalagi coba nilai yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ada nilai apa? Keadilan. Ya, silakan Ilham. Sebagai perwakilan rakyat atau di pemerintahan, alangkah baiknya kita bersikap adil. Contohnya jangan melakukan nepotisme, karena semua orang punya itu memiliki kapital pemerintahan. Oke, baik. Terima kasih untuk Aditya dan Ilham yang sudah memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini kita bisa belajar tentang nilai kejujuran, kemudian nilai keadilan. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi hari Senin ya, tanggal 23 untuk jamnya nanti Ibu informasikan kembali. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah tentang reformasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.